Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah malam hari ini atau hari tadi kita sudah menyelesaikan ibadah puasa di hari ke-21 dan saat ini sudah masuk ke-22, yang mana insya Allah Bapak Ibu tinggal hitungan jari Ramadan, bulan puasa, ibadah puasa kita akan selesai. Yang tentu harapan kita semua mudah-mudahan ibadah puasa kita semua dari awal sampai akhir, meskipun banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan, tapi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal ibadah untuk kita semua dan menjadi wasilah tumbuhnya semangatnya kita dalam melanjutkan ibadah kita tentu di bulan setelah bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, tabi'id dan tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ustadz yang hadir, kemudian juga para pengurus DKM, kemudian juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, izinkan saya Al-Fakir Muhammad Ihsan Fauji untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa diambil sedikitnya manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan apa yang sudah diminta ataupun di request untuk malam hari ini, tentu menyampaikan faidah ataupun hikmah daripada bulan Ramadan, yang mana Bapak Ibu sudah kita ketahui semuanya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita sudah paham dalam hal ini, kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keutamaan. Dan yang tidak boleh kita lupa Bapak Ibu dan adik-adik akan teteh semuanya, bahwa bulan Ramadan juga bisa menjadi bulan tarbiyah untuk kita semuanya. Tarbiyah dalam arti adalah pendidikan. Kita belajar, berlatih untuk supaya lebih baik di kemudian hari, yaitu momentumnya adalah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, kita akan coba bedah satu persatu. Yang pertama, kita ingatkan kembali asal usul dari kata Ramadan. Kalau kita lihat, Ramadan ini berasal dari kata Ramadha, yarmadu, Ramadan wa Ramadan. Ramadha itu fi'il madi, yarmadu itu fi'il mudhari, Ramadan wa Ramadan itu adalah masdar. Yang mana artinya adalah, arti dari Ramadan itu adalah panas terik. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita beribadah di bulan puasa, di bulan Ramadan, meskipun dengan berbagai banyak kekurangan, kita berjuang, berikhtiar untuk menggugurkan dosa-dosa kita, yang harapan kita selesai bulan Ramadan kita kembali ke fitrah, bersih dari dosa, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu bapak yang insya Allah muliakan, dan kalau kita lihat ayat Al-Quran yang sudah kita ketahui bersama, perintah dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kurang lebih Bapak Ibu kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kalimat ini, ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Artinya adalah, hei orang-orang yang beriman. Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa Allah memanggil kita dengan kalimat allazina amanu? Memanggil kita dengan kalimat hei orang-orang yang beriman. Kenapa tidak Allah memanggil kita dengan ya ayyuhal insan, hei manusia? Atau ya ayyuhan nas misalnya, hei manusia. Kenapa Allah panggil kita dengan kalimat allazina amanu, hei orang-orang yang beriman? Tentu Bapak Ibu ada makna di balik kalimat tersebut. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, panggilan allazina amanu ini bertujuan untuk mengobarkan semangat keimanan kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau suami dan istri manggil ke istrinya istriku, tentu akan lebih bahagia daripada manggil nama secara langsung. Atau kita ke anak kita, manggil anak kita anakku, tentu anak kita akan lebih diakui daripada kita manggil nama secara langsung. Apalagi kalau ditambahkan istriku sayang, atau anakku sayang, atau suamiku sayang, ditambahkan pujian-pujian yang memang menggambarkan rasa cinta kita kepada istri ataupun anak kita, tentu akan menjadi lebih bahagia terdengar oleh kita. Begitupun Allah memanggil kita dengan kalimat allazina amanu. Yang pertama, agar kita merasa diakui, merasa bahagia, merasa dimuliakan. Karena menurut Imam Al-Ghazali juga ini bertujuan untuk memuliakan kita selaku hamba yang beriman kepada Allah. Dan kemudian setelah bahagia, setelah kita merasa diakui dan dimuliakan, semangat kita dalam beriman dan bertakwa kepada Allah semakin meningkat. Setelah itu barulah masuk konteks perintahnya. Konteks perintah yang Allah firmankan kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyama. Bapak Ibu, kalau kita lihat dan kaji kembali pada kalimat ini, kutiba di sini merupakan majhul, kalimat pasif, di mana kalimat aktifnya seharusnya susunannya adalah fiil, fa'il, maf'ul bih. Jadi Bapak Ibu kalau dalam ilmu nahu itu ada kalimat ismiyah dan fi'liyah, di mana fi'liyah itu susunannya adalah tadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau ismiyah adalah mubtada khabar. Di sini fi'il, fa'il, maf'ul bih diganti di majhul, ya, sehingga posisinya adalah fi'il dan naibul fa'il. Yang tadinya asyama di sini berposisi sebagai maf'ul bih, kemudian berganti menjadi naibul fa'il. Maknanya apa? Maknanya Bapak Ibu, ketika kalimat dimajhulkan, sebetulnya kalimat tersebut supaya kita merasa perlu dan penting akan ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Dalam hal ini puasa yang mewajibkan Allah, yang diwajibkan kita tentu, yang diperintahkan kita. Tapi kalimatnya seolah-olah kita yang perlu. Bukan Allah yang memerintahkan, tapi kita yang perlu. Sejatinya ibadah memang kita yang perlu. Allah tidak perlu ibadah kita. Bapak Ibu, sholat wajib sunnah, ibadah wajib sunnah yang lain, Allah tidak akan berpengaruh. Maksudnya kita ibadah tidak ibadah, Allah tetap jadi Allah. Allah tetap jadi Tuhan. Allah tetap wahid. Allah tetap satu, Allah tetap berkuasa, Allah tetap berkehendak. Mau kita ibadah tidak ibadah, tidak akan berpengaruh kepada Allah. Karena sejatinya ibadah yang diperlukan atau yang perlu terhadap ibadah adalah kita sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah ibadah puasa. Ibadah puasa yang perlu adalah kita. Karena kita diciptakan ke alam dunia berbeda dengan malaikat. Malaikat taat mengikuti kepada perintah Allah karena tidak memiliki hawa nafsu. Sementara kita diciptakan, dilahirkan ke alam dunia memiliki hawa nafsu yang memang harus kita kontrol dan kendalikan.
Bapak Ibu barangkali sudah familiar dengan istilah jihad. Jihad berjuang. Ketika berjuang berperang dengan seorang kafir, dan kafirnya adalah kafir harabi, kafir yang memusuhi, maka itu baru masuk ke dalam jihad sugro atau jihad kecil. Tapi ketika kita berperang melawan diri kita sendiri, yaitu adalah hawa nafsu kita sendiri, itu masuk ke dalam jihad kubro ataupun jihad yang besar. Karena begitu sulitnya melawan diri kita sendiri, sehingga dengan puasa kita berlatih, belajar untuk mengontrol hawa nafsu kita sendiri. Para ibu bapak yang insya Allah muliakan, dalam perspektif ilmu tafsir, seperti yang tadi disampaikan, bahwa sejatinya kata asyam yang menjadi naibul fa'il ini menunjukkan bahwa kita perlu terhadap ibadah puasa. Karena seperti yang tadi disampaikan, puasa adalah upaya kita mengendalikan diri kita sendiri, baik secara lahiriah ataupun batiniah. Tapi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Karena latihan untuk memerangi hawa nafsu sempat dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa akan menjadi percuma ketika kita siang berpuasa tapi malam makan tidak terkontrol, makan terlalu banyak. Bagaimana kita bisa disebut puasa kalau sepanjang puasa kita memikirkan nanti buka mau pakai apa? Kita baru saja sahur Bapak Ibu, baru saja sholat subuh, pagi-pagi sudah memikirkan hari ini mau belanja apa, mau masak apa, mau berburu takjil di mana, mau nyari takjil di mana, yang kemudian ketika buka puasa serba ada. Gorengan tentu makanan wajib barangkali di antara Bapak Ibu. Bakso ada, kemudian juga es buah ada, tambah es cendol ada. Semua serba ada. Yang pada saat kita makan tidak masuk semua, malah justru kita jadi berlebihan makannya. Maka akan percuma puasa kita karena ternyata nafsu kita masih sulit dikontrol oleh kita. Puasanya tetap sah karena tidak membatalkan secara hukum fikih, tapi secara adab, secara berjuang melawan hawa nafsu kita, kita masih kalah poinnya di situ. Sehingga Bapak Ibu kalau kita berpuasa, tentu niatkan karena Allah, nikmati prosesnya, adapun kita berbuka secukupnya. Yang halal pun tidak boleh, apalagi yang haram. Yang halal pun jangan terlalu banyak, apalagi yang haram sedikit pun tidak boleh. Sehingga menurut Imam Ghazali akan menjadi percuma ataupun sia-sia berjuang kita melawan hawa nafsu ketika kita berpuasa tapi nafsu kita masih tidak terkendali pada saat buka. Kemudian secara lahiriah panca indera kita dilatih ketika bulan puasa. Setidaknya Bapak Ibu ketika kita berpuasa ada rem. Pada saat melihat lawan jenis yang cantik ataupun yang tampan misalnya, setidaknya kita berpikir, astagfirullahaladzim sedang puasa. Setidaknya seperti itu. Ketika kita ngobrol dan tidak sengaja, ketika ngumpul tidak sengaja mengobrolkan kejelekan orang lain, setidaknya ada stop. Lagi puasa, istighfar, setidaknya begitu. Karena memang bulan puasa inilah bukan kita meniadakan kemaksiatan kemudian dilanjutkan setelah puasa, bukan. Bapak Ibu stop, tidak membicarakan orang lain di bulan puasa. Ketika lebaran langsung ngumpul, balas dendam hayu, orang ngobrolkan si itu, si A, si B, si C, dan si D. Tidak. Tapi justru ketika bulan puasa kita berlatih untuk bisa mengontrol alat indera kita, panca indera kita, untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan urusan mata bukan hanya laki-laki yang ditekankan. Kebanyakan kita terlalu suuzon kepada laki-laki. Yang padahal perempuan pun begitu sama. Untuk saat ini kayaknya Bapak Ibu banyak banget perempuan yang dia mengidolakan artisnya, apalagi yang memang berurusan dengan Korea begitu. Yang kemudian dia lihat di TikTok selama puasa, nonton di TikTok berjam-jam, nonton artisnya, idolanya sendiri. Bukan suka terhadap suaranya, bukan suka terhadap karyanya,
tapi suka ketampanannya, sehingga itu juga akan menjadi sia-sia untuk melawan nafsunya. Puasanya tidak batal, tapi berjuang melawan nafsunya itu yang menjadi batal. Itu secara lahiriah. Secara batiniah, Bapak Ibu, kita dididik untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, tenang, menahan emosi. Ketika kita puasa, setidaknya kita diingatkan, kalaupun kita marah, sedang puasa. Istighfar kita di situ. Tapi pada saat kita tidak puasa nantinya, itu harus dilanjutkan. Jangan sampai karena sudah tidak puasa, kemudian marah-marah seenaknya atau gampang kembali terpancing emosinya. Banyak hal yang kita pelajari, yang kita latih di bulan Ramadan. Karena kita merasa menjadi manusia yang mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya kesalahan dan tempatnya hilang. Sehingga setiap tahun kita diberikan momentum oleh Allah untuk berlatih selama 1 bulan, yang mana hasilnya yaitu untuk menghadapi bulan setelah bulan Ramadan. Para ibu bapak yang insya Allah muliakan, dalam kalimat selanjutnya, tujuan daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, di mana la'alla di sini merupakan kalimat doa dan juga harapan. Dalam kitab Jurumiyah salah satunya, ataupun dalam kitab Nahu yang lainnya, disebutkan ada kalimat tarroji, ada kalimat tamanni. Tarroji adalah harapan yang mungkin terjadi. Kalau tamanni itu adalah harapan, doa yang mustahil terjadi. Bapak, ibu berdoa, ya Allah, saya ingin kembali muda. Tentu itu bukan kemungkinan. Itu tidak mungkin terjadi. Atau bapak ibu yang laki-laki berdoa ingin jadi perempuan, atau sebaliknya yang perempuan berdoa ingin jadi laki-laki, itu adalah kemustahilan. Sementara Allah menggunakan kalimat taroji di sini. Ketika kita berpuasa 1 bulan penuh, la'allakum tattaqun, kemungkinan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Bahkan kemungkinannya adalah kemungkinan besar, karena kemungkinan ini pasti akan terjadi, karena kalimat selanjutnya ada kalimat tattaqun yang berupa fi'il mudhari'. Nah, ini perlu kita ketahui maknanya. La'alla ketemu fi'il mudhari' memang maknanya akan terjadi, tapi karena ketemu dengan fi'il mudhari' terjadinya pasti terjadi. Artinya, Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu sharaf, ini fi'il mudhari' pasti kita ketahui karena ada tak di awalnya. Karena huruf mudhara'ah ataupun huruf mudhari' itu ada hamzah, ta, ada nun, ada iya. Anaitu biasanya disebutnya. Ini huruf mudhara'ahnya adalah ta. Di mana maksudnya adalah meskipun kemungkinan, tapi kalau kita berpuasa selama 1 bulan penuh dengan adabnya, dengan tidak menghilangkan sunnahnya, dengan tentu karena Allah Ta'ala, maka bisa dipastikan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kemudian fi'il mudhari' ini bermakna al-istimrar, artinya terus menerus. Artinya lagi Bapak Ibu, ketika kita berpuasa 1 bulan penuh beserta adab dan tidak mengurangi hal-hal kebaikannya, maka terus menerus secara kontinu kita akan terus bertakwa kepada Allah, sehingga makna kedepannya kita harus bisa mempertahankan takwa ini meskipun bulan Ramadan sudah pergi meninggalkan kita untuk sementara waktu pastinya. Karena insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan kita panjang umur, kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon izin Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan tambahannya. Di antara kriteria orang-orang yang bertakwa berdasarkan dalil Al-Quran, yaitu yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada hal yang gaib, menegakkan sholat, suka berinfak, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga yakin akan adanya hari akhirat berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 3-4. Kemudian kriteria orang yang bertakwa juga adalah orang yang memberi harta yang dicintainya,
memberikan harta yang dicintainya kepada anak-anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang membutuhkan, meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, menepati janji bila berjanji, kemudian juga bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan juga ketika berperang. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian kriteria orang yang bertakwa juga adalah orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu senang maupun sempit, waktu mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan dirinya ketika marah, kemudian juga memaafkan kesalahan orang lain, segera bertaubat bila melakukan kesalahan, dan tidak merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 sampai 135. Dan terakhir, ketika ditanya tentang takwa, Umar bin Khattab sempat bertanya kepada Ubay, apa makna takwa? Ubay menjelaskan, bahkan bertanya kembali, Umar, apakah kamu pernah berjalan di atas duri? Kata Umar, pernah. Kemudian Ubay bertanya kembali, kemudian ketika kamu berjalan di atas duri, apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, saya berhati-hati supaya kaki saya tidak terkena duri. Maka kata Umay, itulah yang disebut dengan takwa. Artinya dunia ini penuh dengan jebakan, dunia ini penuh dengan kemaksiatan, dengan cobaan, ujian, bahkan tipuan. Tapi sebagai orang yang bertakwa, kita harus bisa berhati-hati untuk bisa sampai kepada akhir hayat kita dengan selamat, sehingga kita meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua tentu termasuk orang yang beriman dan bertakwa, istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kita, dan juga kita bisa wafat meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf dari segala kekurangan ataupun kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.